Zaki Valeska. Ini yang anu ya, yang apa itu? Yang agama ini memang belum nilai karena memang Pak Duryat yang berhak untuk menilai agama ya. Sama portofolio. Kemudian bagikan dulu Alicia. Zaki Valeska. Mas Vales ini punyanya Mas Valesta. Ya, sebelum masukkan sini. Kemarin Peru di kayaknya si sama Antika. Zaki Valeska, Arfa, Dina, Mbak Chelsea. Mbak Chelsea fotonya belum ganti ya kemarin itu. Yuk. Karungnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau dapat jam siang tapi tetap harus semangat lo ya. Jamu jam siang itu biasanya jam ngantuk-ngantuk loh. Habis duhur itu kan biasanya ngantuk-ngantuk biasanya jam waktunya tidur siang. Ya biar semangat. Untuk memulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah biraka wa bil Islam midina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, yes. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum memulai pertemuan, tangannya Mas Arfa kenapa? Oh, tak pikir dibalut itu terluka. Yes. Sekarang Bu Lina keluarkan buku tema dulu. PR-nya matematika bisa dikumpulkan ke sini. PR matematika yang telah Bu Lina kemarin berikan, yang B sama yang C ya. Ada kesulitan mungkin? Ada yang tidak bisa mungkin? Kemarin Mas Fares mana sudah? Yang selembarannya aja nih, selembarannya. Oh, saya tidak pas jauh nggak apa-apa, nanti semuanya baik. Mbak Chelsea, Mas Arfa, ini banyak yang nggak bisa ya Mbak Chelsea ya? Enggak tahu caranya. Oh, nggak tahu caranya, belum bisa caranya. Mas Arfa lupa. Iya, matematika. Itu nanti di depanmu itu matematika enggak? Bukan. Bukan di buku harian. Di depan ada enggak? Enggak. Nanti nilainya enggak bisa dimasukkan Bu Lina kalau kamu enggak mengumpulkan. Kamu sudah mengerjakan? Sudah. Terus bukunya ketinggalan atau lupa? Kayaknya ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti bisa difotokan ke Bu Lina ya. Bisa difotokan ke Bu Lina nggak apa-apa nanti ya. Biar Bu Lina koreksi tadi itu. Sebelum memasuki pertemuan hari ini, Bu Lina ingin mengulang sedikit tentang pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang apa saja? IPA dulu belajar tentang apa? Organ pernapasan hewan dan manusia. Pertemuan yang kemarin? Penyakit. Penyakit, pintar, penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Masih ingat penyakit apa saja? Bronkitis, ya. Tuberkulosis atau TBC. Terus pneumonia, pintar. Asma, polip, flu burung. Sekarang ini influenza influenza ya. Terus sekarang ini batuk
Batuk-batuk terus influenza apa? Sekarang ini loh. Pandemi sekarang ini loh. Covid. Lah, corona. Kan corona itu kan juga menyerang sistem pernapasan manusia toh. Terus apa lagi? Flu burung. Ispa. Ya bara. Kalau asma, kemarin ada yang tanya ke Bu Lina, Bu, asma itu apa? Atau penyakit yang kemarin Mas Fales kalau nggak salah ya, tanya ke Bu Lina, penyakit disebabkan karena menyempitnya saluran pernapasan, itu apa? Asma ya, menyempitnya saluran pernapasan itu asma. Masih ingat yang kemarin ya? Terus kalau ben kamu itu tidak memiliki penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, piye caramu? Piye caramu? Makan makanan yang sehat, terus makan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak merokok, iso mati, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi dan tidak merokok. Juga kemarin itu Bu Lina juga membaca artikel ya. Istirahat yang cukup itu berhubungan dengan posisi tidur. Posisi tidur juga mempengaruhi loh. Posisi tidur, kamu itu biasanya kalau bobok itu mengkurap, melumah atau miring? Miring. Yang bagus miring ya. Miringnya posisinya miring ke kanan, jangan tengkurap. Kalau tengkurap kan otomatis saluran pernafasan kamu juga terhalang atau terganggu. Makanya kalau bobok diusahakan miring. Miringnya kemana? Ke kanan. Paham ya? Ojo mengkurap. Nek melumah ngono aja rodok-rodok, mengkurap itu loh. Kadang yang kamu sering jenisnya sakit, akhirnya kalau kamu posisi tidurmu itu salah, akhirnya kamu apa? Menyebabkan biasanya sering pusing. Kan Bu Lina itu kalau tidur harus pakai bantal yang tinggi. Tapi setelah bangun itu rasanya pusing di sini tuh loh. Biasanya pernah nggak kalian mengalami kalau bangun tidur kene loro? Pernah. Atau cengel atau kayak gini loh. Ya, itu biasanya karena kamu salah posisi tidur atau juga salah posisi bantal. Makanya kalau sebenarnya menurut kesehatan itu yang bagus malah nggak pakai bantal. Yang bagus malah nggak pakai bantal. Ya. Terus untuk IPA tadi penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Terus untuk bahasa Indonesia apa kemarin? Masih membahas tentang apa? Bahas tentang apa? Kata tanya. Kata tanya masih ingat ya? Kata tanya berupa apa saja? Apa? Bagaimana? Di mana? Mengapa? Kapan? Berapa? Nah, Bu Lina tanya, kenapa? Itu termasuk kata tanya bukan? Kenapa? Bukan. Tapi itu sering kalian gunakan kan? Iya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa itu tidak? Bukan bahasa ejaan bahasa Indonesia yang benar, bukan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi tidak boleh kamu menggunakan kata tanya kenapa. Yang betul apa? Mengapa. Kan mengapa itu untuk menanyakan apa toh? Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak masuk hari ini? Mengapa kamu tidak memakai masker hari ini? Itu alasan. Bukan kenapa. Tapi kebanyakan ada beberapa anak itu kalau membuat kalimat tanya itu menggunakan kata tanya kenapa. Padahal kenapa itu tidak ada dalam kata tanya. Adanya mengapa. Paham ya? Terus untuk IPS bahas tentang apa? IPS. IPS. Ayo, IPS. Bentuk. Ayo, kegiatan. Nah, kegiatan ekonomi ada berapa kemarin? Ada 3 apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Itu kalau kegiatannya loh ya. Kalau orangnya produsen, distributor, konsumen. Sekarang Bu Lina tanya, ini kegiatan atau orang? Bu Lina membuat tempe. Bu Lina membuat tempe. Bu Lina Produsen. pintar. Fales minum es teh yang dijual Cindy. Konsumen. Mbak Martin menjual roti yang dibuat oleh Mbak Eka. Mbak Martin sebagai distributor. Jadi tahu ya bedanya kegiatan dan orangnya. Nek kegiatannya apa wae? Produksi, distribusi, konsumsi. Nek orangnya produsen, distributor, konsumen. Ya, pinter. Terus masuk ke PPKN. PPKN kemarin bahas tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya apa toh?
Tanggung jawab itu apa? Masih ingat? Sesuatu yang Kan ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Kalau hak itu apa? sesuatu yang harus Sesuatu yang Yang harus diterima. diterima. Sesuatu yang diterima itu hak. Sesuatu yang diterima. Contohnya, kamu sudah mengerjakan tugas dari Bu Lina. Hakmu apa? Mendapat nilai dari Bu Lina. Itu hak. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan. Bu Lina tadi kasih tugas ke Cindy, kasih tugas ke Arfa. Kewajiban kamu apa? Mengerjakan tugas dari Bu Lina. Berarti antara kewajiban dan hak itu didahulukan yang mana dulu? kewajiban. Kewajiban dulu. Kamu harus melaksanakan kewajiban sik ben kamu untuk menerima hak. Misalnya, kamu minta jajan sama ibumu, Bu aku nyuwun tumbas es. Tapi kamu membantu ibumu aja nggak mau. Berarti kan kamu harus melaksanakan kewajiban sikmu. Kewajibanmu apa? Ngewangi ibumu. Nah, nek ngewangi ibumu kan ibumu, oh iya panas-panas festivales pengen tumbas es tak paringi buat beli es. Kan seperti itu, nggih? Paham ya? Berarti hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan kewajibannya dulu untuk menerima hak. Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab. Lupa tanggung jawab itu. Sesuatu yang telah dilakukan. Sesuatu yang dikerjakan dengan kesadaran diri. Tanggung jawabmu sebagai seorang siswa di sekolah ngopo? Belajar yang rajin, terus Membantu teman yang kesulitan. membantu teman yang kesulitan itu tanggung jawab apa kewajiban ya? Ayo. Tanggung jawab apa kewajiban? Tanggung jawab itu contohnya apa? Tanggung jawab itu kesadaran untuk melakukan sesuatu. Menjadi pemimpin upacara. Melaksanakan tugas sebagai pemimpin upacara dengan baik. Misalnya kamu sudah ditunjuk ke Bu Guru, besok hari Senin Mas Fales jadi pengibar bendera ya. Mas Fales melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tenanan, ora guyonan, ora wedi, ora eka-eka men izin Bu saya tidak masuk karena saya sakit ya. Itu artinya kalau melaksanakan dengan kesadaran itu berarti tanggung jawab. Misalnya Mbak Cindy Bu Lina tunjuk besok ada lomba olimpiade matematika, Mbak Cindy ikut ya. Mbak Cindy kalau kemarin sakit nggak pernah masuk ke sekolah, jadi itu tidak tanggung jawab. Tapi kok iya Bu siap Bu, besok pas lomba mengerjakan dengan baik, itu tanggung jawab. Melaksanakan sesuatu dengan kesadaran, itu tanggung jawab. Kalau PPKN, terus yang terakhir SPDB, belajar tentang apa kemarin? Mozaik. Tari. Properti. Kok mozaik Mas? Mozaik itu sudah minggu kemarin. Properti, apa itu properti? Alat bantu tari. Alat bantu tari yang lain mungkin yang bisa mengartikan properti. Alat atau benda yang digunakan untuk menunjang dalam sebuah pementasan tari. Jadi properti ini kan sebagai ciri khas toh. Karena properti antara tari yang satu dengan tari yang lain itu kira-kira sama apa beda? Kemarin sudah mendengar video Bu Lina yang Bu Lina kirimkan lewat WA. Video itu? Video tentang properti tari? Sudah. Kan properti tari antara tari yang satu dengan tari yang lain itu beda kan? Contohnya tari jatil. Apa properti ini yang paling utama? Yang paling utama, yang itu menandakan oh itu tari jadil apa? Kamu pernah lihat jadil kan? Kuda lumping. Nah, kan pasti bawa kuda lumpingnya kan? Kuda Iya. lumping. Terus selain kuda lumping apa? Selendang. Terus apa lagi? Kerencekan kaki, kerencekan tangan, terus pakai udeng itu toh? Iya. Pernah lihat jadil kan? Nah, Pernah. beda dengan tari bondan ya. Karena bondan itu kan memakai boneka, nganggo payung, kan beda. Terus tari legong dari Bali menggunakan apa? Menggunakan kipas. Nah, jadi unsur tari properti itu merupakan salah satu unsur tari yang menunjukkan ciri khas dari sebuah tari. Jadi antara tari yang satu dengan tari yang lain, propertinya pun juga beda. Oke. Kalau tari dari Maluku kemarin tari apa? Masih ingat? Tari dari Maluku. Tari adat. Ayo. Enak digoreng Bu Rini. Caka lele. Caka lele. Nek kelingan yang digoreng caka lele ya, tari caka lele. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Lina lanjutkan untuk tema 2 subtema 3. Dibuka LKS-nya tema 2 subtema 3.
Sudah. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Akan Bu Lina bahas tentang poster karena nanti tugasnya kalian adalah membuat poster. Pernahkah kalian melihat sebuah poster? Pernah. Di mana? Di sekolah. Di sekolah pinter. Tentang apa Mbak Cindy? Tentang jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Kata-katanya masih ingat Mbak Cindy? Kata-katanya? Gambarnya apa? Gambarnya wes. Gambar apa sih kelingan? Orang. Ada gambar orang terus karo apa? Masa gambar orang tok? Orang di jalan. Orang di jalan. Orang, terus ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Terus tulisannya piye? Malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Ya. Terus lainnya mungkin di sekolah atau selain di sekolah mungkin kamu pergi ke tempat umum terus kamu melihat sebuah poster. Pernah. Mana lagi? Di jalan. Di jalan. Terus apa lagi? Di mana lagi? Selain Mbak Cindy, masa belum pernah melihat poster? Mas Arfa pernah melihat poster? Pernah. Di mana? Di sekolah juga. Di sekolahan. Mas Fahas? Di sekolahan juga. Pernah ke puskesmas Tegalombok? Pernah. Nah, di puskesmas, kalau kamu masuk ke ruangan puskesmas itu kan banyak sekali poster kan? Iya. Nah, poster yang ada di puskesmas itu biasanya berisikan topiknya tentang apa? Kesehatan. Kalau misalnya di sekolah ya berarti topiknya, temanya tentang pendidikan. Di sekolah maksudnya di rumah sakit temanya ya kesehatan. Poster seperti Bu Ina kasih contoh ya ini ya, ada gambar poster di sini. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Ini ada gambar makan bergizi, terus kemudian ada gambar orang olahraga, ada gambar orang tidur, ada gambar posisi tidur. Ini poster. Nah, poster itu biasanya kan dipasang di tempat umum, tidak di tempat yang sepi. Kenapa kok poster itu di tempat yang umum, Bu? Kenapa kok poster itu ditaruh di tempat yang umum? Ada yang agar tahu? orang-orang bisa melihat. Pinter Mbak Cindy. Karena agar orang-orang itu banyak yang melihat. Karena tujuannya poster iki digawe dienggo ngopo toh? Poster iki digawe dienggo ngopo toh? Dilihat orang, ya. Dilihat orang terus kemudian dalam poster ini tuh apa? Misalnya berisi tentang apa? Kemudian ditiru, dilakukan oleh orang yang melihat, orang yang membaca. Seperti ini, menjaga kesehatan organ pernapasan. Oh, ada poster seperti itu. Ternyata cara menjaga kesehatan organ pernapasan harus makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, memperbaiki posisi tidur. Begitu orang melihat itu, oh ternyata cara menjaga kesehatan organ pernapasan itu seperti itu. Terus dilakoni. Nah, ini salah satu poster, salah satu tujuan dibuatnya poster itu adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai yang ada di dalam poster. Kalau kamu bisa lihat di buku tema itu unsur-unsur poster. Itu contohnya ya. Itu contohnya poster. Di halaman berapa? 71. Kalian amati itu salah satu contoh poster. Nah, sekarang kalau kamu belajar tentang poster di halaman berikutnya Mbak Cindy. Unsur-unsur poster. Lanjut. Terus ya itu. Di halaman berapa itu, Mbak? 81. Nah, di halaman 81. Kamu perhatikan di situ ada unsur-unsur poster. Kamu perhatikan, kamu simak dulu. Mas Vales sudah ketemu, Mas Arfa? Mas Arfa sudah ketemu, Mas Arfa? Ada poster di situ. Poster itu apa? Poster itu apa? Karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar. Poster itu apa? Poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Supaya dilihat orang banyak. Dan cirinya poster itu adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang dituliskan dalam kertas yang berukuran besar yang biasanya ditempatkan di tempat umum yang
pemanfaatannya itu untuk dibaca orang banyak, diketahui orang banyak, kemudian dilakukan. Karena berisi apa? Ajakan atau berisi informasi. Pernah kalian ke kota, jalan-jalan ke kota, terus kalian itu lihat di jalan itu ada poster yang besar gitu? Pernah melihat seperti itu? Pernah membacanya? Apa Mas Vales? Lupa. Biasanya ada rokok ya, ada rokok, terus ada tulisan apa di situ? Ada tulisan misalnya apa? Dilarang merokok. Dilarang merokok atau apa gitu? Sayangilah keluargamu dengan tidak merokok. Karena merokok itu kan selain orang yang merokok itu juga berbahaya untuk dirinya sendiri dan juga berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Perokok yang merokok, saya ini bapakmu mungkin mbahmu itu kan perokok aktif ya, karena dia merokok. Nah, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya yang tidak merokok itu namanya perokok pasif. Nah, perokok pasif itu juga menimbulkan akibat yang sama dengan perokok aktif tadi. Makanya kalau kamu ada orang yang merokok, menghindarinya atau apa? Menutup menjaga jarak atau menutup hidung ya. Orang malah tok melu ngambusi ya sampai rokok. Ya. Nah, terus di situ poster itu ada unsur-unsur dalam poster. Kamu perhatikan, ada unsur-unsur dalam poster. Yang pertama harus ada produk yang ditawarkan, baik produk yang barang ditawarkan maupun jasa. Nah, kalau masuknya di sini ada unsur-unsur produk di sini, itu artinya poster itu berupa iklan. Poster itu berupa iklan. Kamu pernah melihat iklan? Pernah. Di mana? Di kota. Di kota. Atau mungkin di mana lagi? Koran. Di majalah. Di kota. Di televisi. Iya. Nah, di televisi iklan ya. Kalau iklan di televisi itu lebih menarik daripada iklan di kertas atau tidak? Maksudnya, kamu lebih menarik melihat iklan di televisi atau melihat iklan di kertas? Kenapa? Modelnya cantik-cantik, Bu. Modelnya ganteng-ganteng. Bisa bergerak. Bisa bergerak. Karena kan di televisi itu media audio visual, bisa didengar, bisa dilihat. Tapi kalau kertas seperti ini, itu kan posternya hanya bisa dilihat saja. Tidak bisa bergerak, tidak bisa didengar. Hanya bisa dilihat. Kalau kamu perhatikan iklan di televisi, itu kan pasti menampilkan sebuah produk. Misalkan sebuah produk ya. Contohnya produk sampo. Entah itu Rejoice, entah itu Pantene. Nah, selain menunjukkan produknya, untuk menarik perhatian masyarakat, itu menggunakan apa? Model. Itu model yang cantik, rambutnya hitam berkilau, gitu kan? Iya. Untuk menarik perhatian orang yang melihat. Iklannya sampo, mau rambut lurus hitam berkilau, pakai Rejoice. Oh, no biasanya ya. Modelnya kan mestinya ayu, rambutnya dawa, panjang, berkilau ya. Orang mungkin iklan sampo Rejoice rambutnya guimbal, wongnya luwetek ya. Iya, tadi ada orang gila. Oh, misalnya lagi iklan Pepsodent. Kan sering tak kamu melihat iklan-iklan di televisi itu? Pernah. Iklan Pepsodent mesti apa? Giginya, gosok gigi, giginya putih bersih ya kan, senyum putih berkilau, pakai Pepsodent, kan? Orang mungkin gadulen, gosok gigi pakai Pepsodent yang ditonceng di foto gigi gadulen ya orang mungkin, ya kan? Jadi dalam sebuah poster itu yang pertama harus menampilkan produk yang dijual, produk yang ditawarkan, ya. Yang pertama produk itu harus ditunjukkan dalam sebuah poster. Terus kedua, yang memiliki sasaran yang jelas tentang produk yang ditawarkan. Artinya sasarannya itu untuk anak-anak, apakah untuk orang tua, apakah untuk remaja, itu harus ada sasarannya. Poster itu kan tidak hanya menjual produk, tapi juga poster misalnya tentang penyuluhan kesehatan, tentang pembinaan pernikahan dini, ngono-ngono itu. Poster itu tidak hanya menjual produk, tapi seperti ini tadi kan tidak menjual produk, tapi apa? Memberikan informasi yang harus kamu lakukan. Artinya di sini tuh kan berisi ajakan. Ayo menjaga kesehatan organ pernafasan. Piye carane iki mau. Jadi dengan poster ini tadi kamu membaca itu kamu sudah melihat, sudah mengerti. Oh, poster ki mau maksudnya aku dikon opo.
Dari poster itu isinya tentang apa? Aku harus bagaimana? Aku kudu ngopo? Nggih. Terus unsur yang ketiga apa? Harus ada yang bertanggung jawab terhadap poster. Maksudnya poster kuwi saka apa? Saka Kementerian Pendidikan, apa Kementerian Kesehatan, apa mungkin poster itu dibuat oleh sebuah perusahaan. Itu harus ada yang bertanggung jawab terhadap poster itu. Terus bahasa yang digunakan itu harus singkat, padat, dan jelas. Artinya apa? Orang bulek. Poster itu kan menampilkan gambar, paling dominan itu gambar, kata-katanya itu hanya sedikit, tapi apa? Padat, jelas. Walaupun kata-katanya itu sedikit tapi jelas, mudah dipahami. Orang kayak bulet kata-katanya poster ning paragrafnya sak perang-perang paragraf. Sing maca kira-kira keseneng apa ora? Tidak, bosen, nggak mau melihat, nggak tertarik. Karena poster ini kan biasanya itu lebih cenderung ke gambar, menampilkan gambar yang menarik, kata-katanya itu sedikit karena memang unsur poster salah satunya dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. Terus memiliki batasan waktu agar pembaca dapat mengetahui kapan pembaca tersebut dapat memperoleh barang atau jasa tersebut. Nah, ini contohnya apa ya? Diskon. Kamu tahu diskon itu apa? Tahu. Apa diskon? Potongan harga. Nah, potongan harga. Pernah kamu berbelanja dengan menggunakan diskon? Pernah. Di mana? Di supermarket. Di supermarket ya. Di supermarket itu biasanya ada potongan harga 17%, mungkin sampai dengan 31 Agustus. Nah, kamu mau belanja tanggal 2 September ya sudah untuk diskon. Nah, terus harus tahu batas waktunya itu sampai kapan. Terus memiliki slogan produk untuk menarik perhatian. Slogan kuwi padha wae kayak semboyan. Kayak kata-kata yang dijadikan ciri khas dalam produk itu. Kayak mau lho Joyce mau rambut hitam berkilau, pakai Joyce. Mau senyum indah menarik perhatian, pakai Pepsodent. Atau senyum menawan, pakai Pepsodent. Ya. Kalau produknya laki-laki contohnya apa Mas Fales? Yang mungkin kamu lihat di televisi. Rexona. Apa gue? Rexona. Terus perlu adanya logo dan nama perusahaan. Ini jelas ya. Apalagi kalau bentuknya itu iklan, harus ada logo dan perusahaannya. Perusahaan sing ngotokke kuwi sapa produknya itu. Kalau kamu misalnya makan makanan kecil, ciki itu loh ya, itu kan di belakangnya ada komposisi, terus ada sing gawe sapa perusahaane ngendi, ada logo halal gitu kan, ada logo halal itu artinya tidak haram kan. Pernah melihat logo halal dalam bungkus makanan? Pernah melihat Mbak Chelsea? Pernah melihat? Apa ojo-ojo nek mangan sak bungkusnya dadi ora ngerti. Terus yang terakhir adalah foto-foto dari produk, baik barang maupun jasa harus ditampilkan dalam poster. Iya, mau memasarkan tadi produk tadi sabun misalnya. Itu dipasarke ya sabune, ora umpluke tok digambarane ngono postere kan. Pasti ada gambar sabunnya, ada gambar orang yang menggunakannya kan gitu. Itu unsur-unsur dalam poster. Nah, karena tugasnya kamu membuat poster, kamu harus tahu langkah-langkah membuat poster itu seperti apa. Langkah-langkahnya kira-kira apa ya? Yang pertama apa langkah yang pertama? Menentukan tujuan dan topik poster. Menentukan tujuan dan topik poster. Tujuannya posterku kuwi iki dienggo ngopo? Menawarkan barangkah? Memberikan informasikah? Berupa ajakankah? Harus ada topiknya, tujuannya kudu jelas ya. Terus kalau tujuannya sudah jelas, kamu menentukan apa? Kalimat dalam poster. Kalimatmu piye mau? Singkat, padat, jelas. Terus selain kalimat-kalimat, kamu menampilkan apa lagi? Menggunakan gambar yang tepat. Nah, menemukan gambar yang tepat, gambar yang menarik. Ya, iklan sabun gambarnya Pepsodent. Benar ya, harus menampilkan gambar yang tepat.
Terus yang terakhir, menentukan lokasi Menentukan lokasi penempelan poster sebelum membuat poster. nah, menentukan lokasi penempelan poster. Oh, aku topiknya kesehatan, berarti aku menempelkannya di mana nanti? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Aku topiknya aku tentang pendidikan, berarti aku menempelkan posterku di endi kok? Sekolahan misalnya. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama tadi adalah menentukan topik dan tujuan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga Menggunakan menggunakan gambar yang gambar tepat. yang tepat. Yang keempat apa Mbak Chelsea? Menentukan lokasi penempelan poster sebelum membuat poster. Menentukan tempat penempelan karena sesuai dengan tujuanmu nggonku apa, posterku tak nggo ngopo, posterku topiknya tentang apa, arep ditempel ndek ngendi. Paham ya? Nah, tugasmu yang pertama berarti adalah membuat poster. Kalian tulis biar kalian tidak lupa nanti. Di buku tulis boleh atau di LKS-mu di bawahnya materi poster itu nggak apa-apa. Membuat poster dengan tema, tentukan temanya ini. Membuat poster dengan tema cara menjaga Membuat poster dengan tema kesehatan organ pernafasan. dengan tema Menjaga kesehatan organ pernafasan. tema apa Bu tadi? Dengan tema menjaga kesehatan organ pernafasan. Kesehatan organ Pernafasan. Sudah? Jadi sudah? Apa Dok? Tugasnya Dok? Membuat poster dengan tema menjaga kesehatan organ. Bentar. Ngantuk apa ora kamu? Satu. Nah, tepuk satu. Nah, nggak ngantuk berarti. Kalau jangan sampai ngantuk ya, Chelsea. Oke? Sudah? Ditulis? Mas Arfa sudah? Lanjut sekarang. Bu Rina teruskan. Kalau kemarin itu kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kemarin ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sekarang Bu Rina lanjutkan tentang usaha perekonomian yang dikelola sendiri dan dikelola oleh orang lain, oleh kelompok. Maksudnya dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Dikelola sendiri itu contohnya seperti apa? Mas Fales, dikelola sendiri, atau Mas Arfa? Mas Arfa, ibunya masih laundry. Laundry itu jasa apa menjual produk, Mas? Jasa. Berarti itu dikelola sendiri atau dikelola oleh kelompok? dikelola sendiri. Dikelola kelompok apa dikelola sendiri? Kelompok. Yang ngelola siapa? Bu Nina tanya. Ibu saya yang bagian menyuci dan tetangga saya yang menyetrika. Tapi yang mengelola keuangan tentang untung ruginya ibumu apa ada tetanggamu itu? Ibumu toh? Berarti itu perusahaan yang dikelola sendiri. Lagi, mungkin Mas Sales, ibunya jualan sandal. Nah, itu perusahaan yang dikelola sendiri atau dikelola kelompok? Kelompok. Kenapa kamu katakan kelola kelompok? Bu Nina tanya. Yang jual siapa? Ibu. Yang menghitung untung ruginya siapa? Ibumu. Lah iya, berarti kelola sendiri. Hah? Dikelola sendiri. Cindy, ayahnya ada yang petani mungkin di sini, ada yang bapak ibunya petani? Mbak Dina. Mbak Dina ibunya petani. Petani apa, Nduk? Nandur apa ibumu? Sing biasanya tok dol yang pasar apa nandur apa? Kalau sekarang ibu saya itu apa? Bijinya aren gitu loh. Anu kolang kaling. Iya. Nah,
kolang kaling. Berarti itu dikelola sendiri apa dikelola kelompok? Sendiri. Kelola sendiri kan? Dikelola sendiri itu gini loh. Sebuah perusahaan dikatakan itu dikelola sendiri itu sing gawe yo dheweke, didol dheweke, sing ngitung untung rugi yo dheweke. Itu dikelola sendiri. Contohnya usaha pertanian. Tadi usaha pertanian misalnya ibumu nandur jahe, ibumu nandur kencur, ibumu nandur kunir, ya kan? Nandur dewe, didol yang pasar, duitnya oleh untung mau dienggo tuku cilok, nukoke cilok sampean. Berarti yang mengelola siapa? Ibumu kan? Berarti itu dikelola sendiri. Itu usaha pertanian. Terus usaha misalnya usaha jasa seperti ibunya Mas Arfa tadi, laundry. Sing laundry sapa? Ibunya Mas Arfa. Sing ngeter-ngeterke sapa? Ibunya Mas Arfa. Sing ngelola duitnya sapa? Ibunya Mas Arfa. Berarti itu dikelola oleh sendiri. Seperti Bu Lina. Ini kan juga usaha jasa. Iya. Bu Lina mulang sampean, sapa sing mulang? Bu Lina kan? Terus gajinya masuknya ke rekeningnya sapa? Lah Bu Lina kan? Nah, berarti dikelola sendiri. Ya. Itu perusahaan atau usaha yang dikelola sendiri. Nah, kalau usaha yang dikelola oleh kelompok, contohnya apa? Dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. PT, PT, firma, CV, CV, BUMN, BUMN, perusahaan daerah, BUMD, dan koperasi. koperasi. Pintar. Jadi bentuk-bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok itu yang pertama ada firma. Tadi dikatakan Mbak Cindy di halaman berapa Mbak Cindy? 41. Di halaman 41. Kalian juga di halaman 41. Ada firma. Firma kuwi sing kepiye? Sudah ketemu semua? Sudah Mbak Chelsea sudah ketemu belum? Nah, firma kuwi sing kepiye? Firma itu katanya, firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang keuntungannya itu dibagi rata dan kerugiannya ditanggung bersama. Hal ini ya, firma adalah perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih, keuntungan dibagi sama rata, kerugian ditanggung bersama. Contoh, nek kamu ini Bu Guru kasih contoh dan kamu mudah untuk memahami. Cindy duit 50 yuto. Falas duit 50 yuto. Sin, ayo Sin gawe perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan tusuk gigi misalnya. Tusuk gigi. Lah, si Falas karo Cindy mau padha-padha duwe modal 50 yuto, gawe perusahaan namanya tusuk gigi. Nggih. Terus untung dalam 1 bulan delala untungnya gur 10 yuto. Untung bersih itu. Cindy untuk 50, Falas untuk Cindy untuk 5, Falas untuk 5. Untung kan dibagi rata. Lah delala bulan berikutnya wong akeh sing ora keselilitan dadi tusuk giginya produksinya menurun. Rugi rugi 4 yuto. Ditanggung wong loro ki mau yo an. Itu namanya firma. Jadi perusahaan yang didirikan apa hanya 2 orang Bu? 3 orang juga bisa. Intinya firma itu modalnya podo, keuntungan dibagi podo, kerugian ditanggung bareng. Itu firma. Paham? Nah, terus yang kedua tadi apa Mbak Cindy? Ada firma, ada CV atau persekutuan komanditer. Kalau persekutuan komanditer itu bedanya, cirinya ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif itu yang menjalankan perusahaan. Sekutu pasif itu hanya yang menanamkan modal. Contohnya ini, Dina anak ngomah, modalnya cumpen. Lah si Arfa sing bar mulai saka Hong Kong duit akeh. Ya. Si Din, perusahaanmu wis arep bangkrut iki tak kei modal. Tak kei modal Din, si Arfa. Ben perusahaanmu iso mlaku. Nah, sing nglakokke perusahaan sapa? Arfa. Sing nglakokke perusahaan sapa? Dina. Arfa ki cuma butuh ngekei modal tok dan dia mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan si Arfa.
Berarti dia mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang dikelola Dina karena si Arfa sebagai penanam modal. Berarti Arfa itu sekutu pasif, hanya menanamkan modal. Lah si Dina menjalankan perusahaan, berarti sekutu aktif. Paham maksudnya Bu Lina? Paham. Nah, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif yang menjalankan perusahaan, sekutu pasif yang menanamkan modal. Itu CV. Terus PT. PT. Nah, PT apa? Perseroan terbatas. PT beda lagi. Kalau PT itu ditandai dengan apa? Penjualan saham. Penjualan saham. Perusahaannya Dina wis gede. Terus kemudian Dina itu mau membesarkan perusahaannya lagi dengan meminta bantuan modal. Modal itu berupa apa? Saham. Cindy menanamkan saham yang ada Dina 50 juta. Vales 100 juta. Si Arfa 20 juta. Si Chelsea 15 juta. Ini menanamkan saham. Menanamkan saham dalam perusahaannya si Dina. Itu namanya PT. Ditandai dengan penanaman saham, pemberian saham. Jadi tahu ya bedanya firma, CV, dan PT. Harus tahu. Nek dari ketiga itu kira-kira ben pamane kamu ingin membuat sebuah perusahaan, kamu pengennya apa? Yang kira-kira itu menarik buat kamu. Firma, CV, apa PT? Mas Arfa? CV. Kenapa? Bunda tanya, kenapa kok CV? Kenapa kok pilih CV? Kan pasti ada alasannya kan? Bina kan tanya, kamu makanan kesukaan kamu apa? Soto, bakso, mie ayam? Mie ayam Bu, kenapa? Nah, pasti ada alasannya suka mie ayam. Nah sekarang Bina tanya lagi, CV, firma, PT. Mas Arfa pilih apa? CV. Alasanmu apa? Bisa berbagi. Bisa berbagi ya. Mbak Chelsea, pilihmu apa? Pilih apa? CV, firma, PT. Sakbare tak terang nih Bu Lina mau loh. Kamu pilih apa? Dina? Alicia? Pilih firma. Pilih firma. Firmas. Paules? CV. CV. Alasannya? Sama. Saling berbagi. Kalau alasannya Alicia apa, Lis? Alicia. Kalau firma nanti kalau misalnya kalau butuh bersama, kalau kurang bersama. Ya gini loh, kalau CV tadi kemungkinan ada apa ya, kekurangannya enggak, atau mungkin ada, mesti setiap perusahaan ini pasti ya ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi kalau kekurangan di CV tadi, kekurangannya apa? Mbak Dina kan sebagai sekutu aktif, dia menjalankan perusahaan. Arfa apa? Butuh ngekei modal tok lah. Nah, Arfa juga mengawasi, otomatis juga mengawasi jalannya perusahaan. Ora butuh ngekei modal, tapi kan juga mengawasi. Tapi Dina iso nyelintet duit apa ora? Iso ngapusi Arfa apa ora? Iso ngapusi Arfa apa ora? Dia bisa korupsi tidak? Bisa kan? Bisa korupsi kan? Ya wong Arfa kan butuhnya ngekei modal. Butuhnya ngekei modal sing jalanke Dina. Ya Dina kalau jujur, kalau enggak. Nah, iya kan? Itu sekutu, itu CV, persekutuan komanditer. Kalau Mbak Alicia tadi pengennya firma. Bener, keuntungan dibagi sama rata, kerugian ditanggung bareng. Tapi kekurangannya firma itu misalnya gini, sebuah perusahaan didirikan bersama, si Alicia sregep banget Alicia. Sregep banget piye iki perusahaannya dhewe tetep maju, tetep berkembang. Ning Vales rokokan karo wah. Alicia pegel ora? Pegel kan, modalnya dalam bareng, terus rugi keuntungan dibagi bareng. Aku sing nyambut gawe terus Vales rokokan ae. Nah kan mesti ngono kowe. Iya kan. Jadi paling enak apa kira-kira ini? Paling enak ya apa kira-kira? PT. Kalau PT saham ya nek sahamnya pas turun rugi. Koperasi ya. Kalau koperasi, kalau masuk ke dalam anggotaan koperasi itu dipaksa apa tidak? Tidak. Dipaksa apa tidak? Tidak. Kan koperasi itu, masuknya koperasi itu atas dasar suka rela. Dan koperasi didirikan pun atas asas apa? Kekeluargaan. Pernah kamu ikut dalam koperasi? Koperasi? Di sekolahan? Ada nggak koperasi di sekolahan?
sekolah ada koperasi tidak? Ada. 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 Kamu sering membeli di koperasi? Sering. Kira-kira koperasi di sekolah itu memberikan manfaat untuk kamu tidak? Memberikan. Apa? Kenapa kok memberikan manfaat? Manfaatnya apa dengan koperasi? Yang kamu rasakan koperasi, manfaat koperasi di sekolah? Memberikan alat tulis. Memberikan alat tulis, harganya gimana? Lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Memberikan harga yang lebih murah karena memang koperasi itu tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Makanya tidak memberikan harga yang lebih mahal daripada di luar, malah justru memberikan harga yang lebih murah. Berarti kalau ada firma, ada CV, ada PT, ada koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang didirikan atas asas kekeluargaan. Koperasi sendiri itu kan macamnya banyak sekali. Ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini koperasi yang menjual apa? Bahan-bahan produksi. Bahan-bahan produksi misalnya kedelai. Wong sing dodol tempe keripik, dodol tempe gebok, kuwi tukune nek koperasi produksi. Terus anek wong arep dodol krecek, tukune apa bahannya itu? Tepung. Krecek anggo tepung, ketan ya kan. Terus ada yang ingin buat roti kue, berarti menggunakan apa? Tepung terigu, meses, atau mentega, seperti itu. Terus ada koperasi konsumsi. Kalau koperasi konsumsi itu koperasi yang menjual kebutuhan sehari-hari. Pernah kalian ke pasar Tegalombo? Pernah. Di sebelahnya itu ada koperasi, ada toko kayak Alfamart itu. Pernah masuk ke situ? Pernah membeli di situ? Belum pernah. Di pasar Tegalombo? Belum pernah. Wis nek nek Covid itu tak jak yang Pernah. Pernah. Beli apa Mas Arfa? Es krim. Es krim. Mas Alfanes beli apa? Sing suwi ditutup. Yang lama udah ditutup, sekarang udah dibuka lagi. Dulu dekatnya ATM BNI, lah sekarang ATM-nya nggak ada. Masa belum pernah ke sana dulu? Pernah. Pernah beli apa? Es krim. Es krim. Di sini kan juga dijual es krim, sabun, Pepsodent, sampo gitu kan. Itu namanya koperasi konsumsi. Karena menjual apa? Kebutuhan hidup sehari-hari. Ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu yang piye? Koperasi yang banyak orang yang menyimpan uangnya di koperasi nyelengi. Lah duitnya itu mau ngopo? Dipinjamkan ke orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya dalam satu anggota loh ya itu. Itu koperasi simpan pinjam. Kalau di sini koperasi simpan pinjam juga Bu Lina belum kurang tahu di mananya. Yang baru tahu Bu Lina itu di koperasi konsumsi di dekat pasar Tegalombo itu. Kapan gitu? Kamu pergi ke pasar sana. Terus kamu masuk ke situ. Sudah lama dibuka. Kamu masuk ke situ beli apa ya oke ya, belinya sampo apa tok enggak apa-apa sambil melihat-lihat koperasi konsumsi itu seperti ini. Gitu kan. Kalau orang Covid kan tak gorono. Tak tonton nih koperasi konsumsi itu koperasi apa. Di sana buka. Tutup Apa? terus saya lewat. Kalau saya ke Gemah Harjo itu. Gemah Harjo di mana? Itu yang di sini jalan masuk kan Itu toko ngondo, bukan koperasi. Toko nanti. Kalau koperasi itu ya nek di Gemah Harjo Belina malah belum tahu ya. Kalau di Tegalombo itu ya koperasi sejak pasar itu koperasi konsumsi. Ya, jadi koperasi tadi apa cirinya? Cirinya didirikan atas asas kekeluargaan. Jenisnya ada koperasi apa? Produksi, konsumsi, simpan pinjam. Terus yang terakhir perusahaan yang yang dikelola kelompok ada BUMN. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Kalau BUMD Badan Usaha Milik Daerah. Nek BUMN contohnya apa? BUMN Badan Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Terdapat 3 bentuk perusahaan negara, apa? yaitu perusahaan jawatan, umum, perseroan. Perseroan.
Jadi ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu yang mengelola siapa? Yang mengelola negara. Kalau dulu ada Damri itu BIS itu loh, perusahaan BIS, Damri. Ada PT Pelni itu yang mengelola kapal. Ada PT KAI itu kereta api. Ada PDAM, perusahaan air minum, itu yang dikelola oleh negara. Jadi ada BUMN, ada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Ada yang dikelola negara, ada yang dikelola oleh daerah. Paham? Jadi perusahaan yang dikelola secara kelompok tadi ada apa saja? Firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Paham? Ada yang dijelaskan tidak tentang itu? Nah, sekarang setelah kalian melihat atau sudah mengerti bentuk-bentuk perusahaan, bagaimana kalian itu bisa menghargai usaha yang ada di sekitar kalian. Misalnya di sekitar kamu itu ada usaha apa? Di sekitar rumah kamu ada toko. Nah, cara menghargainya bagaimana? Cara menghargai usaha orang lain itu bagaimana? Buat kebutuhan sehari-hari. Nah iya, dihemat. yo iso dihemat itu maksudnya gimana? Maksudnya Mbak Lisia Bunina kurang paham malah. Dihemat itu maksudnya membeli seperlunya gitu. Iya. Ya, membeli seperlunya. Bukan, maksudnya Bunina itu gini. Di tetangga kamu atau di sekitar rumah kamu itu kan banyak sekali bentuk usaha. Entah itu usaha pertokoan, entah itu usaha jasa, entah itu usaha perdagangan. Nah, kamu yang hidup di sekitar orang-orang yang memiliki usaha itu, sikap kamu itu bagaimana untuk menghargai orang-orang tersebut? Gimana? Cara menghargainya? Cara menghargai bentuk usaha orang lain. Bentar ya, Bunina, maaf ini ada telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Bagaimana cara menghargai kamu? Cara menghargainya bagaimana? Tidak menghina, tidak mengejek, ya toh? Tidak menghina atau mengejek produk orang lain. Misalnya enek tanggomu sing bakul tempe keripik utawa bakul tempe debok, kamu tidak boleh menghina. Tempe keripik tanggoku ki bongkek-bongkek lho, ngono kuwi aja, enggak boleh. Ora aja tuku tempe kono lho, ngono kuwi enggak boleh ya. Aja tuku tahu kono lho, tahune kono kuwi ambune bacin. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Harus menghargai. Artinya apa? Ya wong tanggomu kae sing dodol kok ngapa dadak tuku sing adoh, ya tuku yang ada tanggomu. Itu bentuk usaha kamu untuk menghargai usaha orang lain. Jadi tidak boleh menghina, orang oleh ngelok nih. Terus kamu mau membelinya. Ya ora kepek tanggomu, katanya Bu Nina disuruh membeli ngene tangga tuku terus ya ora. Ya kala-kala tumbas ngono lho maksudnya Bu Nina, nggih? Jadi cara menghargai bentuk usaha orang lain adalah yang satu, tidak menghina. Ya, tidak mengejek, menghina ya mengejek ya, menghargai hasil produk orang lain. Anak tanggamu sing gawe donat bengkak di kepala wat, dibalangke guguke nanti guguke kelaran, nggak boleh. Ya, kalau ya wes kamu misalnya nggak mau beli produknya itu ya wes nggak apa-apa, nggak usah beli, tapi ya jangan menghina, ora oleh ngelok nih. Paham ya maksudnya Bu Nina? Sekarang kalian tulis di tugas kedua. Tadi tugas pertama buat poster, tugas kedua tuliskan. Mas Faras nggak punya buku toh? Nah kok nggak tulis buku nanti nggak hilang. Mas Arfa juga nggak ada bukunya. Buku harian saya ketinggalan. Oh, terus kamu terus tugasnya Bu Nina di mana? Di LKS. Ya wes, yang penting jangan sampai lupa ya.
Tugas yang kedua, tuliskan hak, koma, kewajiban, koma, tanggung jawab, siswa saat di sekolah. Mas, tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga, tuliskan delapan cara menjaga organ pernafasan manusia. Terus tugas keempat, tuliskan cara Bu Ina nggak punya bawa buku tak mas? Ya, tak kasih mas Nurfa. Tuliskan cara menghargai usaha orang lain, usaha atau kegiatan ekonomi orang lain, atau kegiatan ekonomi orang lain. Sudah? Menghargai usaha atau kegiatan ekonomi orang lain, usaha atau kegiatan ekonomi orang lain. Sudah? Itu tugasnya ya. Jadi kamu membuat posternya Bu Ina minta dibuat di kertas HVS. Atau kalau kamu nggak punya kertas HVS itu dibuat di kertas buku gambar itu loh. Buku gambar, kamu punya buku gambar kan? Ya. Nah, itu dibuat di buku gambar. Dibuat semenarik mungkin, diwarnai ya, untuk menarik perhatian nanti karena Bu Ina press, setelah Bu Ina press semua dipasang. Kalau udah masuk dipasang di kelas-kelas itu kan bagus. Ya, jadi dibuat sebaik mungkin, semenarik mungkin. Itu untuk poster. Untuk tugas kedua, 3, 4 boleh ditulis di buku tulis, boleh ditulis di HVS. Kemarin insya Allah pertemuan besok Bu Ina bawakan HVS. Seharusnya Bu Ina yang bawakan HVS. Karena kemarin tadi itu lupa Bu Ina. Punya. Iya kan, yang lainnya punya, yang kemungkinan ada yang tidak punya kan kasih ya. Sudah? Ada yang ditanyakan tentang apa yang tugas yang Bu Ina kasih tadi? Tidak? Sekarang perhatikan di penilaian harian. Penilaian harian. Coba kalian kerjakan yang bahasa Indonesia dulu. Yang bahasa Indonesia. Untuk ROM 1 dan ROM 2 atau Yang subtematika. matematika. Udah. Sudah dikerjakan Mas Fales. Ada yang sudah dikerjakan hanya Mas Fales? Ya, silakan dikerjakan. ROM 1 dan ROM 2 Bu Ina mengoreksi matematika kamu, ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ini punyanya siapa ini? Saya. Ini Mbak Cindy. Ini untuk tugas dari Bu Ina mana Mbak Cindy? Yang ini. Saya yang nomor 5 sama nomor berapa ya tadi? Nomor 3 sama nomor 6 enggak tahu. Nomor 3 sama 6 nggak tahu. Atau kita bahas aja matematika yang mungkin belum masih bingung saja.
Itu nanti bisa kamu kerjakan di rumah sendiri ya. Coba Bu Lina aja bahas matematika yang belum, tapi kapan tulisnya Bu Lina masih di tempat Pak Is ya. Yang nomor berapa Mbak Cindy tadi? Nomor 3. Coba matematikanya dikeluarkan dulu. Matematika. Mas Arfa. Yang nomor 3 sama nomor. Loh, ini kok banyak yang belum dikerjakan Mbak Cindy? Yang matematika sudah dibuka. Yang matematika Mas Arfa sementara boleh gabung sama Mas Koles kalau nggak membawa. Nah itu membawa itu. Ini buku yang dikumpulkan. Oh yang dikumpulkan. Yang LKS-nya membawa tidak? Tidak. LKS-nya tidak membawa matematika? Oh. Setiap dibawa ya. Entah itu nanti Jalan ini. setiap pertemuan dibawa. Bu Lina bahas yang nomor 3 dari PR yang Bu Lina kasihkan kemarin. Itu masih ada yang bingung di nomor 3. Kamu perhatikan? Sudah melihat bukunya matematika nomor 3 Bukan pensil tadi. Chelsea. Apa itu, Bu? Iya. Nomor 3 sudah ketemu belum? Udah. LKS-nya Mas Maras mana? Di mana? Ya diambil toh kan. Diambil. 5 3/5 dikurangi 3 1/2 dikurangi 1 1/8. Ya, perhatikan di sini ya. Untuk pertemuan besok insya Allah Bu Lina usahakan sudah ada anunya, papan tulisnya. 5 3/5 dikurangi 3 1/2 dikurangi 1 1/8. Ini bisa kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ada 2 cara yang nanti kamu bisa lakukan. Mbak Cindy tolong diperhatikan, kan kamu nanti belum bisa. Ada 1 cara, yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yang pertama, 5 3/5 jadikan pecahan biasa berapa? 13. 5 kali 5 25 tambah 3 28. Nah, 28/5 28/5 dikurangi jadikan pecahan biasa 2 kali 3 6. 6 tambah 1 7. 7/2 7/2 dikurangi 8 kali 1 8. 8 tambah 1 9. nah 9/8. Ini dulu gini seperti ini diubah menjadi pecahan biasa kan. Kemudian karena ini ada penyebutnya 5, ada 2, ada 8, dan samakan penyebutnya. Kira-kira berapa ini? 40. KPK-nya pinter, 40. Jadikan per 40. 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 berapa? Cek 8. 8 dikali 28. 28 dikali 8. Berapa? Diorek-orek. 28 dikali 8. 28. Ayo Mbak Chelsea, diorek-orek. Ojo ngalamun, ojo ngantuk. 8 kali 8. 8, 9, 10, 11. 8 kali 8 berapa? Kok suwi 8 kali 8? Mas Arfa, 8 kali 8 berapa Mas Arfa? 8 kali 8, 72. Hah, 8 kali 8 72. Kau kali 5 kok belum bisa? 8 kali 8. Pakai jari matematika, pakai jari-jari matematika. Sing tidur dikalikan. Sing tidur dikalikan 2 kali 2. 8 tambah 8. 64. Lah, 64. Masa wis lali to jari matematika? Masih ingat? Masih ingat kok, coba saiki. 8 kali 8 piro? 8 tambah 8 tambah 8. 2 kali 2. Ini kalau 8 ini loh. Nih, 8 itu 8 itu 5 tambah 3 toh. 5 tambah 3 toh. Sing tidur itu kamu kalikan. Ini 2, ini 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4. Dan sing berdiri itu kamu tambah. Berarti berapa ini? 6. 6 berarti piro? 64. 64. Nggih pun Mbak, enggak apa-apa Mbak kalau gabung dulu sama temennya. Mas Arfan juga enggak bawa. Berarti 64. Terus menyimpan
Menyimpan. Empan menyimpan. Kok kumpul? Astagfirullahaladzim. Wah kira nggak teh gitu. Kayak ini loh Vales. Astagfirullah. 64 berarti menyimpan 4 menyimpan 6. 4 menyimpan 6. Tulis di situ Mbak Cindy. 4 menyimpan 6. Terus 2 kali 8. 16. 16 ditambah simpenannya 6. 22. 16 tambah 16 tambah 6. berarti berapa hasilnya? 224. Terus ini 2, 4. Terus dikurangi 40 dibagi 2 berapa? 40 bagi 2. 20. 20 kali 7. 140. 140 dikurangi 40 dibagi 8. 10. 5. 5 kali 9. 45. 224 dikurangi 140 kurang 45. Ayo berapa? 224 dikurangi 140 dikurangi 45. 2. 45. Kurangi. Ya nggak bisa dong Mbak Cindy, dikurangi harus satu persatu dulu. Kalau pengurangan itu harus dikerjakan satu persatu dulu. 1, 4 kurangi 4 kurangi 0, 4 2 kurangi 4 12 kurangi 4 8. Berapa? Ada 20. Oh, 24 kurang 40 kok. 84 kamu kurang 45. 84 kamu kurang 45 39. Berarti 39 per 40. Ini jawabannya. Paham? Jadi kalau misalnya itu kamu ada pengurangan seperti ini dengan operasi hitung pecahan campuran, ini kamu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Atau bisa juga tidak diubah menjadi pecahan biasa, sing utuh digabung sing utuh, sing campur apa pecahan digabung dengan pecahan. Seperti contoh yang kedua kemarin yang berikan kepada Mas Vales ya. Itu yang utuh dijadikan 1, yang pecahan dijadikan 1. Yang utuh ada angka 5, 3 dan 1. 5 dikurangi 3 dikurangi 1 ditambah dengan yang pecah. Yang pecah itu berapa? 3/5 dikurangi 1/2 dikurangi 1/8. Nah, 5 kurangi 3 kurangi 1 berapa? 5 kurangi 3 4. 4 kurangi 1 1 ditambah penyebutnya ini kan masih 5, 2, 8. Saya makan penyebutnya 40. 40 dibagi 5 8. 8 dikali 3 24. Dikurangi 40 bagi 2 2. 2 kali 1 20. 40 dibagi 8 5. 5 dikali 1 5. Nah, 1 ditambah 24 dikurangi 20 kan 4. 4 dikurangi 5 kan nggak bisa. Berarti yang 1 ini harus dipecah. Dipecah menjadi pecahan. Menjadi pecahan. 1 ini sama dengan 40/40. Kenapa 40/40? Karena penyebutnya 40. Ditambah 24 dikurangi 20 dikurangi 5/40. Nah, 40 ditambah 24 berapa? 64. 64 dikurangi 20 44. 44 dikurangi 5 39/40. Jadi caranya beda tapi hasilnya sama. Bisa kamu ubah menjadi pecahan biasa atau bisa pecahan sing utuh dijadikan 1, sing pecahan dijadikan 1. Paham ya? Nanti Cindy nanti kok nggak bisa itu nggak bisanya di mana? Caranya. Nah kan itu sudah pernah mulai ajarkan kalau pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa Mbak Cindy ya. Yang mana lagi Mbak Cindy? Ini punyanya siapa ini? Chelsea. Sama nomor 6.
Sama nomor 6 soalnya Bu Ina pinjam ini punyanya Mas Fales. Maaf ya Mas Fales, Bu Ina tadi nggak melihat. Kalau di sini ternyata hasil dari, nah ini kalau ini soal hitung campuran. Soal hitung campuran artinya perkalian dicampur dengan pembagian. Di situ ada soalnya 3/8 dibagi 1/4 dikali 0,25. Nah, perhatikan di sini. 3/8 dibagi 1/4 dikali 0,25. Adakah bentuk pecahan yang beda? Ada. Yang mana? Desimal. Yang desimal. Kamu ubah menjadi pecahan? Biasa. Biasa. Berarti 3/8 dibagi 1/4 dikali jadi pecahan biasa dulu. 25/100. Baru 3/8 pembagian jadi perkalian dibalik 4/1 dikali 25/100. Ya, seperti ini dulu. Kau dipengke 3 kali 4 berapa? Cek. 12 kali 25 berapa? Cek. Ayo, cek. 25 kali 12. 25 kali 4 aja 100. Nek dipengke 13 piro? 30. 30. 12 kali 25 loh, Mbak. 5 tambah 300. Nah, 300 per 8 kali 100 800. Sama-sama dibagi dengan 100. Nah, 300 bagi 100 3. 800 dibagi 100 8. Nah, 3/8. Seperti itu Mbak Alicia. Oke, Nggih, paham? paham. Nanti Mbak Alicia nanti tolong dibenarkan ya, ini ya. Dibenarkan. Terus mana lagi yang masih bingung nomor? Nomor mana yang belum dijawab Mbak Alicia? 10 ini sudah. Nomor 6 ya, nomor 6 rom 3. Nomor 6 rom 3 yang Mas Fales sudah betul ini nomor 6 rom 3. Ngone si anu belum dikerjakan juga. Ngone si Ejina? Enggak, ini juga belum, ini masih salah ini. Nomor 6 rom 3 itu kalian baca soal cerita ya. Memang kalau matematika dalam soal cerita itu memang sulit. Karena kamu harus benar-benar memahami maksudnya cerita kuwi dikapaknya itu bilangan itu ditambah apa dibagi apa dikurang apa dikali ya. Coba kalian baca, kalian cermati sih. Pak Arya mempunyai sawah seluas 1,5 hektar. Kemudian pada tahun 2017 ia membeli lagi sawah seluas 1/4 hektar. Kalau membeli lagi berarti tambah apa dikurang? Ditambah. Dan 4/5 hektar berarti kan ditambah. Sawah Pak Aryo ditanami jagung seluas 3/5 bagian. Berarti 3/5 bagian tadi ditanami jagung. Padi seluas 1/3 bagian. Nanti padi ditanami berapa bagian? 1/3. Terus kacang tanahnya 1/15. Berarti kamu mencari apanya dulu? Penjumlahannya. Ya, luas seluruh sawahnya Pak Aryo. Luas seluruhnya sawahnya Pak Aryo itu berapa? Nek wes ketemu sawah kabeh, baru dicari satu persatu. Oh, jagung berarti 3/5 kali luas sawah. Padi 1/3 kali luas sawah. Kacang tanah 1/5 kali luas sawah. Ya, seperti itu ya. Ini Mbak Dina, sini Sabulina kembalikan di garap sing anu sik, garap sing tenanan. Daripada nanti nilaimu jelek. Ya, makanya tanya ke Bu Lina nggak apa-apa loh, Alicia. Ini masalah sudah selesai, makanya Bu Lina nilai nanti. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Karena kita pertemuan besok itu kita sudah membahas tentang pertemuan ya, tentang pelajaran berikutnya kecepatan dan debit nanti. Tapi Bu Lina pengen benar-benar kamu itu sudah bisa materi tentang pecahan. Yang kesulitannya itu di mana? Yang materi pecahan.
Jangan pecah konsentrasi dengan tahu bulat loh. Apa, ayo. Yang kesulitanmu di mana kalau materi pecahan itu, Mbak Chelsea? Mengubah. Mengubah ke apa? Pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal, Mbak Dina. Pecahan biasa ke desimal. Kalau pecahan biasa ke desimal itu kamu itu lebih enaknya dijadikan per 10, per 100, per 1000 atau kamu bagi? Oh, bagi. Kalau Bu Lina ini saran saja ya, saran saja. Sebenarnya kalau kamu itu sudah hafal perkalian, kamu lebih enaknya ke dengan cara pembagian loh, Le. Masih ingat nggak mengerjakan operasi hitung mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara pembagian? Masih ingat? Masih ingat. Misalnya seperti ini. Nah, kalau ini diubah dulu menjadi pecahan? Piye? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Nah, berarti 3 per 2. Berarti kan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa mendekati 3? 1. 1 kali 2? 2. 3 dikurangi 2? 1. 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Kamu apa? Kasih 0, 3 iko 10 dibagi 2? 5. 5 kali 2? 10. Nah, angelnya ndek ngendi? Angelnya ndek ngendi bunyinya? Enak pembagian. Masalahnya gini, kalau kamu misalnya itu, Bu, saya itu bisanya dijadikan per 10, per 100 atau per 1000 atau kelipatannya. Nah, kalau pembilangnya seperti ini misalnya 3 per 7. 7 ini kan tidak bisa membagi habis 10, tidak bisa membagi habis 100, tidak bisa membagi habis 1000. Kan kamu bingung, tak jadikan per piro? Per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kalau dengan cara pembagian seperti ini tetap bisa dikerjakan. 3 dibagi 7. 3 dibagi 7 bisa tidak? 7 kali berapa mendekati 3? 1. 2. Cukup kok kento ya. 2. Hei, 7 kali berapa mendekati 3? 1. 0. 0. 0 kali 7? 0. 3 dikurangi 0? 3. Meminjam 0 dikasih koma. 30 bagi 7. 7 kali berapa mendekati 30? 7 kali 4. Nah, pinter. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. 10 kurangi 8, 2. Ya kan? Meminjam 0 lagi tidak usah dikasih koma. 20 dibagi 7. 7 kali berapa mendekati 20? 2. Nah, 7 kali 2 berapa? 14. 10 dikurangi 4 berapa? 6 dikasih 0. 60 dibagi 7. 7 kali berapa mendekati 60? 7 kali 7. 7 kali 7 45 masih jauh. Kurang. 7 kali 7 kali 8 berapa? Ayo angkat tangan. 7 kali 8 latihan. Jari matematika harus bisa loh. 3. 56. Nah, 56 dikali 56. Nah, 10 kurangi 6 40. Kok terus tuh? Ya kan? Kayak biasanya itu diambil 2 angka di belakang koma. Berarti 0,43. Seperti ini. Kalau ini penyebutnya itu 7. Nanti kan tidak bisa membagi habis. 10, 100 ataupun 1000. Makanya caranya bagaimana? Menggunakan pembagian. Paham ya? Coba saiki mencongak, ayo. Mencongak. Mana? Di bukumu. Atau di orek-orekan terserah. Disi-disian. Disi-disian. Kan, siap? Belum, Bu. Siap? 3/8. 3/8. Dengan cara pembagian 3 dibagi 8.
Iso 2 iki lho, Cel. Anu, Nduk. Ayo, 3 dibagi 8 bisa enggak? Enggak. Nanti 8 kali berapa mendekati 3? Enggak. Nah, iya. Nol kali 8 nol Hmm. 3 nol Kasih koma. kasih koma 8 kali berapa mendekati 30? kali 8 kali Kalau kamu nggak hafal perkalian ya 8 tambah 8 tambah 8 sing mendekati 30, nggak apa-apa. Kalau kamu memang belum hafal perkalian dengan menggunakan penjumlahan berulang. 0 dikasih 0 dikasih koma. Jangan ngono di anu ke kamu. Nek jenenge penjumlahan 8 itu ya 8 tambah 8 aja. Nah, 8 kali 3 4 ya Mas Oles, sudah. 24 Harfa. Dikurangi 30 kurang 24 berapa? 10 Mau apa tak ada 3 ini apa enggak? 3 dikurangi 0 kan 3. 10 kali 3 kurang 0 dikasih nih. Nah, meminjam 0 dikasih koma. Berapa? Apa itu? 10 Loh, 30 kurangi 24 kok 10 loh, Vin? 24 kurangi 20, 30 kurangi 24 kok 10. Nah, terus 30 dibagi 8. 8 ini ping piro nyedaki 30. Berarti kan 8 tambah 8 tambah 8 sampai nyedaki 30 piro? 11 Astagfirullahaladzim, 30 kurangi 24. 0 dikurangi 4 jadi mau ngarepe 2 kurang 2 Nah, ping piro? Nek tak tambahi 8 ya kebanyakan. 24 ini mau. 8 ping piro? 8-nya ada berapa? 3. Nah, tulis 3 di sini. 3 di sini. 3 kali 8 berapa? 2 kurang 2 Ya 6 betul, Sin. Kamu kenapa kok 5 barang itu kok ngendi nduk? Kok 5 barang? Kok entuk 5 barang ini apa? Dua kurang 2 Ya wis bener 6, Cindy. Alicia. Nah, kayak Tanya Bu, kalau jumlahnya 6 gimana? ya kan minjam 0 lagi. Meminjam 0 lagi. Oh Yang di atasnya ini diberi 0. Ya ora, 0-nya sing 6 itu. Lah 60 dibagi 8 piro? 8 kali berapa mendekati 60? Piro mau 3 kali 8? 8-nya ping 3 mau nak piro? 24. Lah tulis sini 24. Oke, dikurangi 30 kurang 24 berapa? Kuwi cek kelas 5 kok jejer biting kuwi piye? Wegah boleh nah. 8 kali berapa mendekati 30? 8 nih iki lho, 8 tambah 8 ngono lho. 3 2 Nah, 3 4 5 5 3 kali 2 56 terus ditaruh di sini Bu iya. Piro kowe ping piro? 56 Nih, 56 mau 8 ping piro? 8 kali 7 Nah, tulis yang 7 ini ning dhuwur. Ah, 7 kali 8 mau piro? 56 Tulis di bawahnya 60. Ayo, Jan, 30 kurangi 24 berapa? 0 1
Nggak ada angka kosong itu. 0. 60 dikurangi 56 kok iso kosong ini ndak? 6. 0,73. 54 apa 56 kamu itu Cindy? 56. Nah ya 10 kurangi 6 piro? Kok 6? 0 kurangi 6 itu bisa tidak? Tidak. Ambil depannya loh, 10 kurangi 6 piro? 4. Nah, meminjam 0 lagi. 30 kurangi 24. Piro? Ketemu Bu. Berapa? 0,375. Ya, jangan 375 ya, 375. Bentar Mas Arfan nih, tak nilai nih. Ayo lanjutkan. Mana Vales mana? 4. Ya. 40 bagi 8. 5. Yang ke-8. 40. Waduh, ini mah Udah, Bu. nonton dok malahan. Iki sing nonton bite, sing nonton dok. Capek deh. Aduh, kali mah Bu Guru nggak mau ya nonton bite nonton dok. Dulu 30 dikurangi 24, 0 kurangi 4 kan nggak bisa. Ambil depannya dok. 10 kurangi 4 berapa? 10 kurangi 4 berapa? Iki dibagi iki. Coba perhatikan ke sini ya yang belum bisa. Kok pas pada lali? Kamu makanya 3 per 8. 3 dibagi 8 ya, katanya sini Dina, Chelsea. 3 dibagi 8 itu kan nggak bisa. 8 kali berapa mendekati 3? 8 kali 0 kan? Iya. 0. 0 kali 8, 0. 3 kurangi 0, 3. Meminjam 0 dikasih koma. 30 dibagi 8. 8 kali berapa mendekati 30? 8 dikali 3. 8 kali 3 berapa? 24. 10 kurangi 4. 0 kurangi 4. Cindy diingat-ingat. Bu Lina nggak mau 0 kurangi 4, 4. 0 kurangi 4 itu nggak bisa, makanya harus meminjam depannya. 10 kurangi 4 baru 6. Meminjam 0 lagi. 60 dibagi 8. Kalau kamu belum hafal perkalian, Bu Lina sudah tekankan beberapa kali. Menggunakan penjumlahan berulang. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sampai mendekati 60. Berarti 8 kali 7. 8 kali 7 56. 10 kurangi 6 enggak, 0 kurangi 6 enggak bisa depannya. 10 kurangi 6 4. 40 dibagi 8 berapa? 5. 5 kali 8 berapa? 40. Berarti berapa? 0,375. Ya? Bisa? Bisa. Nah ini kalau mau ulangan Bu Lina mau ngasih gimana? Soal mengubah pecahan campuran, mengubah desimal aja belum bisa. Latihan terus. Latihan terus ya. Coba Bu Lina buat satu lagi ya, satu lagi sebelum pulang. Satu lagi. Sudah ya? 5/8. Disi-disian. 5/8. Soles udah benar lebih baik. Ayo sudah bawa ke sini.
balikan lah. 6 kali 8, 8 ping 6 piro? 1 2 3 4 5 6 7 Kali 7 kok kan no? oh 6 Ayo 50 dibagi 8 kali berapa mendekati 50 Mbak Chelsea? 8 tambah 8 tambah 8 sampai mendekati 50. 6 kali 8 6 kali 8 berapa? 8 6 Pakai jari matematika toh yo. 6 kali 8 4 10 kurang 8 berapa? Meminjam menol lagi. Nah, 20 bagi 8 kali berapa mendekati 20? 10 kurang 8 2 4 kurang 4 2 kali 8 berapa? 20 8 nya pengen 2 mau piro? 16 28 mendekati 20 Masih kurang 8 kali 2 8 kali 2 16 dikurangi. kurangi Nah, 40 bagi 8 piro? 4 Dilihat tadi loh Mbak, 8 nya pengen piro untuk 40. 40 8 Ya pinter. 2 3 4 5 6 ini Bu Salah. Masa 40 dibagi 8 6? 8 kali Nah, 8 nya pengen piro mau? Pengen piro iki? 40 mau 8 nya piro? Nah, aku di sini. Nah, 6 kali 8 piro? Ini lho, 8 nya pengen mau piro? 48 Tulis sini 48. Nah, 50 kurangi 48 berapa? Iki kurang nasi lo 22. 50 kurangi 48. 10 kurangi 8 bisa enggak? 10 kurangi 8 bisa enggak? 8 mendekati 10 kurangi 8 berapa? 10 kurangi 8. 8 kali 6 2. 8 kali 5 Meminjam lagi. Nah, 20 dibagi 8 kali berapa mendekati 20? ini gini Bu 8 kali berapa? Yang mendekati 20, 8 nya ping piro? dinilai Iki lho, 8 nya ping piro? Sing nyedaki 20 iki 8 nya ping piro? aku sampai 16. Lah ya 16 itu 8 nya ping piro? 3. 8 nya ping piro? 2. Terus buat sini 2 kali 8 piro? Buang sampah. Apa yang dimanfaatkan? 16 Ini masalah dibenerkan ya Le ya. 60 kilo ya, dibenerkan nggak ya? Dicari nanti, ben kamu nggak bisa. Terus 2 kali 8 piro? 8 nya ping 2 mau piro? 8 nya ping 2 mau piro? 1 kali Tulis di sini 16. kali ini kamar. Nah, sisi kurangi 20 kurangi 16 piro? Iya. Siji dikali 20 kurangi 16 nganti 10 nganti 10 nganti 10. 14 Iya, 14 20 kurangi 16 kok. Pira Mbak? 10 kurangi 6. Nah, terus 4. Meminjam menu lagi. 40 dibagi 8 kali pira sama dengan 40 dicari sini. 8 nya ping pira untuk 40. Tidak siapa ini? 16 Iya, sinau sini. Untuk 40 lho Mbak Chelsea. Mulai 40 kuwi lho. Barunya ping pira? Balas moga Ojo sih, nanti ini kamu tak kena-kena 5 kali 8 pira?
Iku lho warune ping 5 mau ki nek pira? Dadi pira hasile? Untuk gambar yang ini. Warune ping 5 pira? Lah mbok iki ki buka ngono. Dadi loro-loro. Kan iso wetuk gede. Ngene. Ketemu pira? Iya ki mburi kene. Sopo cincin lebar diri? 40 kurang ya. Baik. Ning gini. Carane. Boleh berkemas-kemas? Udah. Belum. Iya kali Tempat pensilnya Cindy, lalu loh. Bukunya Mbak Dina. Ini tuh LKS-mu loh. Udah? ini masih Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Bu Lina minta kalian walaupun masih dalam situasi pembelajaran jarak jauh, tetap belajar yang rajin. Kalau ada kesulitan selalu komunikasi dengan Bu Lina, nggak usah malu-malu untuk bertanya ya. Untuk video jangan malu-malu, video call pun juga nggak apa-apa. Bu Lina itu selalu, insya Allah ada. Kalau pas delalah Bu Lina nggak di luar ya. Alhamdulillah pas ada rapat atau ada kegiatan di kantor atau kegiatan ya mungkin nanti pas siangnya atau sorenya nanti tetap Bu Lina akan hubungi kalian. Jadi tetap nggak usah malu-malu. Pokoknya anak yang bingung, anak yang masa kesulitan langsung ditanyakan, ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Bentuk usaha yang dikelola bersama yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. CV. CV, betul. Boleh pulang. Nanti diminum dulu nanti ya. Iya. Terus berikutnya.